Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, kami dari kelompok PT Shift Noken akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang SDLC yang kami ambil. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok PT Shift Noken. Yang pertama Indra Nur Cemagablo, saya sendiri sebagai CEO dan SW UI atau UX Designer. Kedua Fauzia Hadijah Asagaf sebagai CSO dan Marketing. Ketiga Putri Sulaika sebagai SW System Analyzer. Keempat Maria Marcelia Meres sebagai SW Developer. Kelima Robert Alex Safkaur sebagai SW Implementator. Keenam Girvan Gladwin sebagai SW Tester. Untuk mengetahui dosen pengampu dan asistennya, dosen pengampu Muhammad Yusuf Eskom dan asistennya Fatmawati Eskom dan Surwandi A. Sangaji. DSDM, Dinamika System Development Method. Pengertian dan sejarahnya. DSDM adalah pendekatan Agile Software Development yang menyediakan kerangka kerja untuk membangun dan memelihara sistem yang menghadapi kendala waktu yang ketat melalui penggunaan prototipe tambahan dalam lingkungan proyek yang dikendalikan. Metode ini digunakan untuk pengembangan perangkat lunak dan juga merupakan bagian dari Agile Alliance. Sejarah. DSDM pertama kali diperkenalkan pada tahun 1995 oleh Jay Forrester, di mana merupakan satu-satunya publikasi penggunaan metode Rapid Application Development (RAD) di dunia, sehingga kerangka kerja DSDM berdasarkan pada RAD. Perkenalkan, nama saya Maria Marcelia Meres. Saya akan mempresentasikan lanjut tentang tahapan utama dan subtahap yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama sebelum proyek, yang kedua siklus hidup proyek yang terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama studi kelayakan, yang kedua studi bisnis, yang ketiga literasi model fungsional, yang keempat literasi desain dan build atau merancang dan membangun literasi desain, yang kelima implementasi atau penerapan, dan yang terakhir ketiga setelah proyek. Terima kasih. Ini adalah gambar siklus kehidupan Dynamic System Development Method. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Hadijah Asagaf. Di sini saya akan membacakan prinsip dalam DSDM. Di sini ada 9 prinsip. Yang pertama yaitu keterlibatan penggunaan adalah kunci utama dalam menjalankan proyek secara efisien dan efektif. Yang kedua, tim pengembangan proyek diberi wewenang untuk membuat keputusan yang penting untuk kemajuan proyek tanpa menunggu persetujuan dari tingkat di atasnya. Yang ketiga, memusatkan pada seringnya produk dihasilkan dengan anggapan menghasilkan sesuatu cukup baik lebih awal adalah lebih baik daripada menghasilkan keseluruhan sempurna pada akhirnya. 4. Kesesuaian dari tujuan bisnis merupakan kriteria utama dalam penerima hasil. Yang kelima, pengembangan secara berulang dan bertambah adalah penting dilandasi masukan dari penggunaan untuk mencapai solusi bisnis yang efektif. Yang keenam, seluruh perubahan yang terjadi dalam pengembangan dapat dikembalikan dalam kurung reversible. Yang ketujuh, setiap persyaratan dan kebutuhan harus sudah ditentukan sebelum proyek dimulai. Yang ke-8, penguji dilakukan pada keseluruhan siklus hidup proyek. Yang ke-9, kerjasama yang efektif dan efisiens dari setiap pihak yang berkepentingan adalah penting. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robert Alex Safkaur. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari DSDM. Kelebihan: 1. Menyajikan kerangka kerja framework untuk membangun dan memelihara sistem dalam waktu yang terbatas melalui penggunaan prototipe yang incremental dalam lingkungan yang terkondisikan. 2. Membangun software dengan cepat. 3. DSDM dapat dikombinasikan dengan XP, menghasilkan kombinasi model proses yang mengikuti DSDM dan praktek yang sejalan dengan XP. Kekurangan: setiap interaksi bergantung pada prototipe sebelumnya. 2. Menentukan scope dari suatu prototipe proyek tidak pernah selesai. 3. Dokumentasi seringkali tidak lengkap, fokus pada pembuatan prototipe. 4. Isu-isu mengenai sistem backup and retrieval, sistem performance, dan sistem security kurang atau tidak diperhatikan dan sering terlupakan. Nama saya Girvan Gladwin. Saya akan membaca waktu penggunaan Dynamic Software Development Method atau DSDM.
digunakan untuk proyek yang membutuhkan waktu singkat dan tidak memerlukan kinerja tinggi. Ini karena DSDM berdasar pada model RAT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Zulaika. Di sini saya akan membacakan apa tujuan dari DSDM. Tujuan dari DSDM adalah untuk memberikan proyek-proyek tepat waktu dan menyesuaikan anggaran sementara untuk perubahan kebutuhan sepanjang jalan. DSDM adalah salah satu dari sejumlah metode agil untuk mengembangkan perangkat lunak dan non-IT solusi. Dan itu merupakan bagian dari aliansi agil. Terima kasih. Demikian akhir presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.